Kita seringkali berbuat dosa. Dosa itu bukan sesuatu hal yang asing lagi bagi kita. Bahkan bukan sering lagi. Bahkan tiap hari. Bahkan dapat dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Tapi, tahu nggak sih kita apa dampak dari dosa itu sebenarnya? Dampak dari dosa itu ada 3, yaitu kerusakan, keterasingan, dan kematian. Yang pertama, efek dari dosa bisa membuat kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus, sehingga Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Yang kedua, dari sisi manusianya, dosa itu bisa membuat kita nggak menyadari bahwa Allah tuh sebenarnya mengasihi kita. Jadi seolah kita menjalani hidup ini sendiri, padahal sebenarnya Allah tuh sangat mengasihi kita banget loh. Dosa juga bisa membuat hubungan kita dengan sesama menjadi rusak. Karena dosa membuat kita berfokus pada diri kita. Jadi kita dalam mengambil keputusan pasti mementingkan diri kita. Hal inilah yang bisa menimbulkan gesekan, sehingga kita cenderung untuk menyalahkan orang lain, dan hal ini tentunya akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, dosa juga bisa membuat hubungan kita dengan alam semesta ini rusak loh. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, dosa membuat kita semakin tamak, rakus. Kita ingin menguasai semua hal. Kita nggak puas dengan yang kita punya. Kita pengen memiliki semuanya. Contohnya aja kayak kita menebang hutan secara liar, terus kemudian kita buang sampah sembarangan. Hal tersebut tentunya jika terus dilakukan secara berkelanjutan, maka akan menimbulkan bencana alam. Yang selanjutnya adalah keterasingan. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden melakukan dosa, mereka diusir dari sana. Dan setelah itu, kita manusia, semua manusia, tidak bisa secara langsung berkomunikasi, bercakap-cakap langsung dengan Tuhan, tanpa pengantara. Keterasingan yang manusia alami ini adalah akibat dari dosa. Manusia terasing kepada Allah dan manusia juga menjadi terasing kepada sesama. Oleh karena itu konflik-konflik muncul. Manusia jatuh ke dalam kerajaan maut dan kemudian kita bertindak melawan Allah dan juga kita bertindak menyakiti hati sama kita. Kematian. Nah, kita tahu kan Tuhan Allah pertama kan bilang kepada Adam dan Hawa bahwa jika kalian memakan buah di pohon di tengah-tengah itu, maka kalian akan mati. Apakah ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, ia tidak mati? Mereka tidak mati? Sebenarnya mereka mati, tetapi bukan secara tubuh langsung, tetapi secara hubungan mereka dengan Allah. Nah, kita tahu bahwa dosa itu memang menyebabkan kematian. Kematian seperti apa? Kematian itu adalah kematian antara hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Nah, makanya waktu Adam dan Hawa itu mati itu sesungguhnya mereka itu benar-benar mati. Makanya mereka menyadari mereka telanjang. Mereka mati secara kekudusan. Setiap tahunnya, orang Kristen di seluruh dunia menanti-nantikan satu momen, yaitu momen Natal. Natal identik dengan sebuah selebrasi tahunan yang penuh kado, banyak orang berkumpul dan membahagiakan. Tetapi banyak orang lupa apa esensi Natal. Natal adalah ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Hal ini, inkarnasi yang dilakukan oleh Yesus Kristus, merupakan sebuah kerendahan hati yang dilakukan olehnya. Bahwa ia yang adalah Allah, maha besar, amat besar, turun ke dalam dunia, merendahkan diri menjadi manusia, yang hina karena bahkan lahir di kandang domba, dicaci maki orang,
demi misinya menebus kamu dan aku. Penderitaan Tuhan Yesus. Kalian tahu nggak sih bahwa faktanya yang tertulis di Alkitab, Tuhan Yesus itu mengalami 180 jenis penderitaan. Nah, dia mengalami hal tersebut untuk menebus dosa kita nih. Wow, sangat dahsyat banget ya. Nah, aku akan menjelaskan 5 diantaranya. Yang pertama, Yesus itu mendapatkan janji-janji palsu alias gombal nih dari murid-muridnya. Mungkin dari antara kalian ada yang pernah mengalami hal tersebut. Nah, kalian tuh gak perlu sendiri, bahwa Tuhan Yesus juga pernah loh mengalami yang sama seperti yang kalian alami. Lalu yang kedua, Yesus mengalami pengkhianatan atau dikhianati nih oleh murid-muridnya, yaitu oleh Yudas Iskariot, di mana Yudas Iskariot ini menjual Yesus kepada imam-imam. Lalu yang ketiga, Yesus juga diperlakukan layaknya penyamun atau penjahat nih oleh imam-imam dan tua-tua Israel. Padahal mereka tahu bahwa Yesus ini sebenarnya adalah pengajar di rumah-rumah ibadah. Lalu yang keempat, Yesus ini diperlakukan dengan tidak adil, dimana pada saat penyalipannya seharusnya waktunya tuh lebih lama dibandingkan waktu pada saat Yesus disalibkan, karena untuk menghukum seorang tentunya membutuhkan pertimbangan yang sangat panjang. Apalagi di sini konteksnya Yesus itu nggak bersalah, namun para imam-imam ini berusaha supaya para penguasa ini menghukum Yesus, padahal para penguasa ini nggak menemukan sama sekali kesalahan Yesus itu seperti apa. Lalu yang kelima merupakan penderitaan yang terbesar yang dialami Tuhan Yesus, yaitu pada saat ia harus menderita di atas kayu salib. Setelah Yesus mengalami penderitaan, akhirnya dia mati. Dia mati dan dia turun ke dalam kerajaan maut. Yang sebenarnya dia itu tidak layak, atau dalam bahasanya itu Tuhan tidak akan pernah, tapi demi dosa kita, demi kita ditebus, dia rela turun ke dalam kerajaan maut. Nah, itu seharusnya semakin membuat kita sadar bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi kita, semua itu demi kebaikan kita. Bentuk penghinaan Kristus bahwa ia telah turun ke dalam kerajaan maut. Ia maha tinggi, ia maha besar, tetapi karena kasihnya kepada kamu dan aku yang berdosa, ia sampai ke titik yang paling rendah. Dari penguburan, kita tahu kan bahwa Kristus itu adalah Allah yang mengambil rupa seorang manusia, sehingga ia memiliki natur manusia ini juga kematian itu sendiri. Nah, ketika Kristus sudah dikuburkan, kita tahu bahwa penguburan Kristus itu adalah di bawah tanah. Nah, bagaimana Allah yang tidak memiliki materi manusia, materi yang diciptakan Tuhan untuk manusia, yaitu debu dan tanah itu sendiri, itu adalah materi yang rendah yang tidak mungkin disandingkan dengan Allah itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat bahwa Kristus yang telah dikuburkan ketika ia menebus dosa-dosa kita semua itu mengalami kehinaan yang sangat berat. Itulah mengapa penguburan Kristus itu juga dapat dikatakan sebuah penghinaan. Kristus telah rela merendahkan dirinya, menderita dan bahkan mati di kayu salib demi kita. Tetapi seringkali kita menganggap pengorbanan tersebut hanya sebagai sesuatu yang sepele dan tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang berharga. Oke, adapun hal yang bisa kita lakukan itu yang pertama, rendah hati. Kita tahu kan bahwa Kristus itu telah merendahkan dirinya, telah mengambil rupa seorang manusia, telah telah meninggalkan keilahiannya dan mempunyai natur seorang manusia. Itu merupakan suatu kehinaan yang besar. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia, janganlah kita meninggikan diri atau menyombongkan diri, karena sesungguhnya kita tanpa Kristus itu bukanlah apa-apa. Yang kedua adalah belajar dan berdoa, orang adalah orang. Nah, kita tahu kan bahwa kita ini harus belajar setiap hari menyerupai Kristus sebagai penebus kita. Kita harus mempunyai sifat-sifat Kristus dalam diri kita sehingga kita memuliakan namanya. Dan kita harus berdoa setiap harinya sehingga kita diperbarui dan kita semakin menyerupai Dia. Dan janganlah kita lupa juga untuk mendoakan sesama kita, mendoakan siapapun, seperti ada lagu, namamu selalu disebut dalam doa. Ya, nama siapa aja lah ya kita sebut.